Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya Pendeta Yane yang melayani di Jemaat GKI Eklesia Prukcahu akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Klementana Panggelis, yaitu Rabu 26 Juli tahun 2023, terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai 13, di atas judul perikop akhir zaman. Namun sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terlebih di hari yang baru ini, Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan, napas hidup, bahkan kesempatan untuk kami dapat menikmati kehidupan di hari yang baru ini. Dan mengawali hari yang baru yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon hikmat yang berasal daripada Engkau untuk memampukan kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, maupun sidang jemaat Tuhan yang akan bersama-sama mendengarkannya. Sehingga firman-Mu boleh kami mengerti, pahami dengan baik, terlebih boleh menjadi kekuatan iman kami dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya, seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang-orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari.
Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam cerita Nas yang kita renungkan pada hari ini, menceritakan tentang Daniel mendapat suatu penglihatan tentang akhir zaman. Dan penglihatannya akan terjadi kesesakan yang besar dan adanya kebangkitan orang mati. Akhir zaman ditandai juga dengan banyaknya orang-orang yang akan dimurnikan dan diuji, sehingga mereka disebut sebagai orang yang bijaksana. Namun orang yang fasik tidak mengetahui akan hal tersebut. Orang yang bijaksana tentu adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, dan tidak hanya dalam pikiran, tetapi di hati dan juga terlihat dalam tindakan atau perbuatannya. Dan orang-orang inilah yang akan menjadi saksi dan menuntun orang lain kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hidup Daniel sendiri telah mewujudkan pribadi yang benar yang menuntun sesamanya pada kebenaran Tuhan. Dalam kehidupannya, tidak sekalipun ia meninggalkan Tuhan. Walau ia berada di pembuangan Babel dan menjalani kehidupan yang berat, mendapatkan tekanan dari sang penguasa, namun tidak membuatnya gentar. Bahkan karena kebenaran yang dengan setia ia pegang, menjadikan para penguasa bersimpati kepada Daniel. Bapak Ibu yang terkasih, di akhir zaman ini tentu Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti Daniel, yang suka melakukan sesuatu yang benar, yang mau menjadi terang dan bercahaya di tengah kegelapan, dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan tentunya untuk menjadi seperti Daniel tidaklah mudah, karena ada harga yang harus dibayar, yaitu bertahan dalam masa kesesakan. Ketika kita mampu melewati masa kesesakan, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana dan bercahaya. Ayat yang ketiga. Dan Daniel telah melewati ujian demi ujian, sehingga pada akhirnya Daniel dapat berkata bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Dan Daniel muncul sebagai orang muda yang bercahaya di tengah kegelapan malam, seperti bintang yang memancarkan sinarnya. Ayat 3b. Dan tentunya Tuhan rindu bahwa setiap kita orang-orang yang telah diselamatkan dapat menjadi Daniel-Daniel di akhir zaman ini, yang bercahaya dan membawa jiwa-jiwa kepada kebenaran. Bahkan Tuhan rindu kita dapat bertahan dalam berbagai kesesakan, tekanan, pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita tetap berjalan di jalan Tuhan yang benar. Karena di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, kesetiaan kita dipandang dan diperhitungkan oleh Allah. Dan kita akan menjadi orang yang dikatakan berbahagia dan mendapat bagian pada kesudahan zaman atau pada akhir zaman. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kembali kami datang Tuhan menghadap Engkau, bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih terima kasih ya Tuhan atas firman yang baru saja kami dengarkan. Biarlah melalui firman yang kami dengarkan, kami boleh mengerti, memahaminya dengan baik. Terlebih itu boleh menjadi kekuatan iman kami dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bahkan juga ya Tuhan, pada saat ini dengan penuh kasih, kami ingin bersama-sama berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di jemaat BH. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam mereka menjalani kehidupan mereka di sepanjang hari ini, bahkan dalam sepanjang hari-hari mereka yang mereka jalani. Berkati keluarga, tiap keluarga. Berkati mereka sebagai orang tua, agar mereka dapat mengurus, mengatur, membina rumah tangga mereka dengan baik. Bahkan mereka sebagai orang tua dapat terus menjadi orang tua yang baik, panutan, teladan contoh yang baik Tuhan, untuk seisi rumah tangga mereka.
Berkati pula kehidupan anak-anak sidang jemaat-Mu. Mereka yang masih kecil dalam tumbuh kembang, beri kekuatan dan kesehatan. Sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Senantiasa Tuhan nyatakan berikan bagi mereka. Bila mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Engkau, anak yang mengandalkan Tuhan saja dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahkan dalam pendidikan, setiap anak-anak sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Beri mereka senantiasa hikmat, kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan. Bahkan setiap cita-cita, harapan yang mereka ingin gapai dan raih, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka boleh meraih setiap cita-cita dan impian mereka. Dan itu semua karena Tuhan yang menolong mereka. Berkati pula ya Tuhan setiap usaha pekerjaan yang sidang jemaat-Mu lakukan, sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Bila Tuhan yang memberkati, memberi kemudahan, kelancaran ketika mereka bekerja dan berusaha. Kami juga mendoakan ya Tuhan sidang jemaat-Mu, bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi yang memiliki pergumulan, permasalahan yang dialami oleh sidang jemaat-Mu, Tuhan yang menolong. Bahkan kami juga ingin terus menyerahkan setiap penata layanan yang ada di sana, siapapun hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan di sana, baik para pendeta, vikaris, bahkan penetua dan diakon yang ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar baik. Bila Tuhan yang menolong, memampukan mereka, bahkan memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Bahkan dalam setiap program kerja yang dirancangkan ya Tuhan, tentunya demi untuk kebaikan dan pertumbuhan sidang jemaat-Mu, Tuhan yang memberkati. Kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di BIHA, kami serahkan pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan kehidupan kami semua sidang jemaat-Mu yang ada di kawasan Resort GKE Pruk Cahu, dalam kami menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami serahkan pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan yang memimpin, menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan di jalan Tuhan yang benar. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang kami akhiri dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.